Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Yuk kita perbaharui berita kita. Ramai dengan Hasto ditahan, kemudian ada penagihan janji ya dari publik terhadap apa yang disampaikan Koni terdahulu saat Hasto sebelum ditahan. Katanya jika kalau Hasto ditahan akan membuka skandal yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi, mantan Presiden RI ke-7 ya. Kemudian akhirnya setelah Hasto ditahan, justru ada orang yang berpeci hitam ya katanya, kemudian membeberkan katanya isi dokumen, tapi justru Koni mengcounter bahwa itu bukan isi dokumen dan diharapkan untuk men-take down video itu karena dianggap bukan yang realita ya, yang disampaikan itu bukan realita. Oke, kita baca dulu saja yuk. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah ditahan KPK sejak Kamis 20 Februari 2025. Setelah penahanan Hasto Kristianto ini, publik menunggu isi dokumen rahasia yang dipegang Koni Rahakundini Bakri. Dokumen rahasia itu disebut tentang dokumen skandal dahsyat para petinggi negara. Pada saat itu, Koni menyebut bakal membongkar semua skandal jika Sekjen PDIP ditahan. Kini Hasto Kristianto telah ditahan atas kasus penyuapan dan pelarian Harun Masiku, politisi PDIP. Lantas bagaimana respon Koni soal dokumen rahasia tersebut? Koni Bakri muncul menjelaskan soal dokumen skandal itu. Koni yang mengklaim kini berada di Rusia menyebutkan bahwa dokumen itu tidak bisa disebar. Ia cuma menyimpan dan tak boleh menyebarkan meskipun Hasto telah dipenjara. Banyak sekali yang menyebut saya menyimpan dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Yang Anda sebutkan terkait FPI lah itulah. Saya cuma dititipi menandatangani notaris. Saya cuma dititipkan tidak boleh menyebarkan atau memindahtangankan, kata Koni dikutip dari video yang disebar akun Verikoto. Pernyataan ini di Twitter Minggu 23 Februari 2025. Padahal pada akhir Desember 2024 PDIP mengancam akan menunjukkan video skandal petinggi negara. Ya inilah para politisi ya, walaupun Koni itu pengamat militer ya, tapi dia sudah berinteraksi dengan para politisi yang akhirnya bermanuver ya bersama Hasto Kristianto dan PDI Perjuangan. Tentunya dulu kita berharap karena bahwa Koni dan Hasto di Akbar Faisal ya, sampai di Akbar Faisal Unsensor menyampaikan begitu gamblangnya permasalahan-permasalahan di belakang layar, akan tetapi sampai saat ini tidak diungkapkannya isi file dokumen tersebut, itu merupakan ya berarti hoax ya. Jadi kita tidak berpihak kemana-mana, yang jelas kita berpihak kepada rakyat, siapapun yang merugikan rakyat ya kita lawan bareng-bareng. Kemudian kita dulu berharap apakah ini GRAS atau bukan, ternyata memang sampai saat ini ya, kalau sampai saat ini ya GRAS. Walaupun kemarin juga ada videonya Hasto yang membeberkan tentang pelemahan KPK ya, itu dianggap salah satu isi dokumen. Tapi Koni dengan berita ini menyampaikan bahwa Koni tidak punya kewenangan untuk menyebarkan video tersebut dan hanya dititipi sebagai pemegang, menyimpan, dan di dalamnya isinya apa juga katanya tidak paham ya. Saya kira mungkin ya paham ya, cuman karena ini ada nilai politiknya, jadi ya namanya bersilat lidah lah ya, jadi strategi atau berpolitik atau bagaimana ya kita lihat saja nanti ke depan. Yang jelas sampai saat ini belum ada perlawanan dari Hasto ya. Hanya satu video kemarin yang
membeberkan tentang pertemuannya dengan Novel Baswedan ya Hasto Kristianto dan pelemahan KPK, kemudian tentang proses pengangkatan atau menjadikannya Gibran dan Bobi menjadi wali kota. Pada saat itu katanya si Hasto menanyakan kepada Pak Jokowi tentang anak dan menantunya yang mau dijadikan wali kota. Akan tetapi yang punya wewenang kan PDI Perjuangan sebagai partai politik, dan Pak Jokowi saat itu memang kekuatannya hanya sebagai presiden. Artinya ya di sini mungkin ada bargaining, ada apalah ya. Yang jelas kalau apa yang disampaikan Hasto itu bahwa Hasto menyampaikan keberatannya Mas Gibran dan Mas Bobi mau menjadi wali kota, tetapi teranulir sendiri karena dia tidak menolak bahkan mengikuti apa kemauan Pak Jokowi. Secara realita yang berhak mencalonkan wali kota adalah bukan seorang presiden, tapi partai politik. Makanya publik sampai saat ini melihat di tayangan depan, melihat di layar depan, maka banyak orang mengapresiasi Pak Jokowi. Karena di belakang layar tentunya tidak ada yang mengetahui. Maka entah itu pencitraan, entah itu apa, Pak Jokowi bisa memainkan permainan politik ini. Manuvernya Pak Jokowi berarti memang luar biasa. Karena di depan layar itu kelihatannya bagaimana, sesungguhnya di belakang layar itu bagaimana, tetapi sampai saat ini di belakang layar belum ada belum ada bukti tentang skandal, tentang itulah yang jelas. Artinya masyarakat awam yang sampai saat ini mengeluh-elukan Pak Jokowi juga punya dasar. Ya, walaupun sekali lagi kita tidak berpihak kemana-mana. Yang jelas banyak orang juga sekarang menyudutkan PDI Perjuangan dan dianggap PDI Perjuangan dan Pak Jokowi 11-12 juga banyak orang yang menganggap dan lain sebagainya. Itulah anggapan publik ya. Oke, sapaan hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.